Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan keluarga besar Nahdlatul Ulama, yang terhormat Bapak Ketua MWC NU Balong Panggang serta suriyahnya dan jajarannya, yang saya muliakan fatayat muslimat, semua pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa menjalankan puasa Ramadan, sudah mendapat 11 hari. Tanggal 22 nggih sak mangke nggih. 22 Maret 2024, 11 Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan keberkahan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah, keberkahan kepada kita semua, yang mana alhamdulillahirabbil alamin kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Indonesia sudah melaksanakan pemilihan umum dalam tahun 2024 dalam keadaan aman, tentram, damai, sentosa. Kebetulan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini umat Islam seluruh dunia sedang menjalankan puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terlupakan mari di kesempatan yang berbahagia ini, setelah sholat Asar, saya diminta oleh pengurus GP Ansor Balong Panggang untuk memberikan tausiah mutiara di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa berkah untuk diri saya sendiri, khususnya untuk umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah satu-satunya manusia
yang sangat istimewa, manusia yang insan kamil, yang paripurna, sudah menjadi utusan Allah dan suri tauladan kita untuk mencapai kebahagiaan keselamatan dunia dan akhirat. Ucapan salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan golongan beliau dengan membawa bendera liwa'un Nabi, benderanya Nabi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat barokah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang tempat menanam orang Islam, menanam kebaikan, karena di dalamnya mengandung asror, rahasia, hikmah, keutamaan yang luar biasa banyaknya, tidak bisa dihitung berkah-berkah, kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Kesempatan yang emas, yang berbahagia ini, mumpung masih kita diberi Allah panjang umur, mari kita isi bulan Ramadan memperbanyak amalan-amalan soleh. Kita mengikuti jejak para sholifus soleh, para ulama-ulama terdahulu. Ketika bulan Ramadan, cancut tali wondo, berjuang benar, memperbaiki diri, baik dohir maupun batin, agar mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Kesempatan bulan Ramadan mari diisi oleh hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif kita jauhkan dari pikiran kita, dari hati kita, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Puasa mengandung manfaat yang luar biasa, segi kesehatan, segi keimanan, meningkat derajat keimanan, ketakwaan kita, kalau kita benar-benar menjalani puasa ini dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan inilah yang penuh berkah, perbanyak amalan-amalan yang soleh, seperti Rasulullah SAW bersabda, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan di malam bulan Ramadan, memperbanyak amalan-amalan soleh seperti sholat taraweh, tadarus, silaturahmi, majelis taklim, zikir, sedekah, dan lain sebagainya. Intinya ketika malam hari dibuat sesuatu hal yang positif, imanan wahtisaban, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya iman, mantep dan Gusti Allah, siangnya puasa dengan menjauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuat memperbanyak ibadah setelah sholat fardu, baik memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang banyak rezeki, yang mampu memperbanyak sedekah, karena pahalanya berlipat ganda
ketika kita mengeluarkan amalan di bulan Ramadan ini. Mari kita perbanyak amalan-amalan sunnah, seperti habis sholat tarawih kita membaca Al-Quran tadarus di masjid atau di rumahnya sendiri-sendiri, walaupun dapat 1 lembar atau 1 juz, nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Istiqomah. Apalagi saya mendapat ijazah ketika tahun 2000 saya amalkan istiqomah sampai 24 tahun ini nggak pernah putus. Ketika abah saya di Malaysia, saya dibel, disuruh selama bulan Ramadan habis sholat maghrib membaca amalan-amalan barokah. Seperti habis sholat maghrib ketika kita sudah buka puasa, sholat maghrib, dzikir, kita baca surat Al-Fatah 1 kali. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dawuh, barang siapa yang membaca surat Al-Fatah 1 kali ketika ba'da maghrib, maka Allah memanjangkan usianya, menangi bulan Ramadan sampai tahun 2025. Itu hikmahnya. Kalau kita mau istiqomah dari awal Ramadan, membaca surat Al-Fatah 1 kali habis sholat maghrib, Allah memberikan keberkahan rezeki, keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak kita akan menjadi keturunan yang soleh-solehah dan dipanjangkan umurnya menangi tahun 2024. Monggo diistiqomahkan. Saya disuruh abah untuk mengajak umat Islam, sahabat, Ansor, semuanya yang mau mengamalkan habis sholat maghrib membaca surat Al-Fatah 1 kali. Setelah baca surat Al-Fatah 1 kali, baca sholawat 10 kali. Sholawatnya bebas, bisa sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa sholawat Sajaratun Nukut, sholawat Sajaratun Nukut itu sholawat pohon uang. Bacaannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu namanya sholawat Sajaratun Nukut. Kalau sholawat ala Muhammad namanya sholawat Jibril. Amalan maghrib diistiqomahkan. Setelah sholawat, baca surat Al-Qadar 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbi min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Monggo mulai hari ini sampai mantun Ramadan istiqomah mengamalkan habis maghrib mau surat Al-Fatah 1 kali, sholawat 10 kali, dan surat Al-Qadar 10 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua habis sholat Isya melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Mudah-mudahan semua amalan-amalan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, di malam hari marilah kita setelah bangun tidur, sebelum sahur atau sesudah sahur,
kita menghidupkan malam-malam yang berbahagia dengan memperbanyak baca istighfar astagfirullahaladzim, dengan memperbanyak tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim, dengan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi mau melaksanakan sholat tahajud di malam hari walaupun nggak banyak 2 rakaat. Okay. Karena fadilahnya sangat banyak sekali. Akan menjadi kaum mahmudah, suatu kaum yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dengan sholat malam tahajud, sholat hajat, terutama yang harus ditekankan sholat Lailatul Qadar. Saya dapat ijazah dari Abah, selama Ramadan, dari tanggal awal Ramadan sampai akhir Ramadan, ketika bulan Ramadan malam harinya, monggo sebelum sahur atau setelah sahur, kula panjenengan sedaya sholat Lailatul Qadar. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, setelah baca Al-Fatihah baca surat Ikhlas 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca 10 kali rakaat pertama. Rakaat kedua mantun Fatihah sama, ya. Sama dibaca surat Ikhlas 10 kali. Setelah salam baca istighfar astagfirullahaladzim 70 kali. Setelah istighfar baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 70 kali. Ditutup sholawat Nabi 100 kali, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan dijalankan secara ridho, ikhlas, istiqomah. Karena apa? Amalan-amalan yang soleh, kalau istiqomah itu barokahnya besar di sisi Allah. Al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kita menjalankan step by step, istiqomah sedikit, tapi nggak pernah putus, disiplin. Allah akan memberikan keberkahan yang sangat banyak, banyak. Apalagi ketika ada waktu luang, kita gunakan untuk mengikuti pengajian-pengajian, hadir di majelis taklim, zikir, baca Al-Quran, sangat besar barokah karomahnya di bulan Ramadan. Apalagi membaca Al-Quran itu mukjizat yang terbesar buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan syafaat buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Ibadah yang paling abdol tiada lain kecuali membaca Al-Quran dengan istiqomah. Apalagi memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika waktu longgar, ketika waktu senggang, ketika waktu santai, kita perbanyak zikir kepada Allah biar batin kita, hati kita bersih. Bersih dari apa? Bersih dari kotoran-kotoran dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Karena apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub.
Dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tenang, hati menjadi tentram, damai, semua masalah dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang pendek-pendek banyak, sesuai sabda Rasulullah SAW, Abdulul Zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah zikir la ilaha illallah. Zikir Nabi isbat, lesannya zikir. Habis sholat fardu baca la ilaha illallah 3 kali, ditutup Sayyiduna Muhammadur Rasulullah SAW. Kalau bisa 165 kali, nggak bisa ya 100, nggak bisa ya cukup 10 kali. Yang penting istiqomah, karena Rasulullah bersabda, "Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya baca la ilaha illallah. Jadi ketika sakaratul maut, ketika najak nyawa kita di pundut Allah, bisa baca la ilaha illallah atau baca Allah, pasti husnul khotimah, dakhalal jannah. Makanya mari kita dengan zikir Nabi isbat Allah di batin kita hujamkan dari pikiran, hati, rasa, supaya mendarah daging dari wulu, kulit, daging, getih, otot, balung, sumsum, kuku, rambut, badan sekujur, roh, jasmani, rohani, mulai pendengaran kita, penglihatan kita, penciuman kita, mata kita selalu ingat zikir Allah, batin kita nggak pernah putus. Biar apa? Kita terlatih ketika sakaratul maut, najak bisa husnul khotimah, mendapat barokah, keselamatan, kebahagiaan fid-dini wa dunya wal akhirah, mendapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mari kita sebagai orang Islam, apalagi kita warga Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu benar-benar Hadratus Syekh Buya Hashim Asy'ari sudah dicetuskan tahun 1926 bahwa amaliyah Nahdlatul Ulama itu adalah amaliyah yang diajarkan Nabi, yang diajarkan sahabat Nabi lewat memperbanyak amalan-amalan sunnah seperti membaca tahlil, membaca manakiban, membaca sholawat Nabi tiba, membaca kitab Dalail Khairat, ziarah kubur, silaturahmi. Luar biasa bahagianya kita warga Nahdlatul Ulama punya amalan-amalan yang istimewa. Yang mana amalan istimewa itu kalau dilaksanakan, dijalankan akan menjadikan manusia hidupnya bahagia fid-dini wa dunya wal akhirah. Cocok dengan konsep surat Al-Baqarah, permintaan Nabi Muhammad SAW dan umatnya, minta, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta keselamatan di dunia, minta kebahagiaan di dunia, minta kemuliaan di dunia, sampai kebahagiaan di akhirat, sampai keselamatan di akhirat. Kemuliaan di akhirat apa? Berupa surga Jannatun Naim. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni mi warasati jannatin naim. Ya Allah, berikanlah, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin, berikanlah anak cucuku
umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, golongan orang-orang soleh, diberi Allah ilmu hikmah, dimasukkan Allah golongan manusia yang terbaik. Waj'ali lisana sidqin fil akhirin, jadikanlah. Wa alhiqni bisolihin, yang kedua alhiqni bisolihin, masukkanlah kami ya Allah kepada golongan orang-orang soleh. Orang-orang soleh di kitab maknanya min jumlatil anbiya wal aulia, golongan para nabi, para orang-orang soleh, jadi para wali. Itu maknanya orang soleh kalau di kitab tafsir Jalalain itu adalah minal anbiya wal aulia. Waj'ali lisana sidqin fil akhirin, jadikanlah akhir hayat, ketika akhir zaman kita dikasih Allah lidah bisa saling menasihati untuk kebaikan, bisa untuk dakwah, untuk dzikir, untuk membaca Al-Quran, untuk sholawat. Ketika kita berdoa, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni miwarasati jannati na'im. Nah, ini yang paling istimewa. Ya Allah, jadikanlah aku semua umat Muhammad SAW, warga Nahdlatul Ulama, dijadikan pewaris jannatun na'im, jannah surga yang tertinggi. Yaitu apa? Cocok dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, saya minta keselamatan, kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Selamat di surga, bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, husnul khotimah. Lisan kita basah dengan dzikir, memperbanyak la ilaha illallah, dengan memperbanyak Allah, 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 pasti Allah memberikan derajat qaumam mahmuda, tinggi di sisi Allah. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahan bulan Ramadan ini selalu merasuk ke dalam jiwa raga kita. Kita bisa menjalankan dengan istiqomah puasa kita, ibadah 5 waktu kita, tarawih kita, tadarus kita, dzikir kita, silaturahmi kita, mempererat persaudaraan kita sesama muslim, sesama non-muslim, di mana saja berada kita menjadi rahmat semesta alam, berbaik kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin wa syukrillah. Saya terima kasih banyak kepada pengurus Ansor Balong Panggang, mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Mudah-mudahan dakwah kita sebagai orang NU ini bisa meneruskan perjuangan Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Kasbullah, dengan sekuat tenaga, dengan semangat hiroh, mencari ridhonya, ridho Allah, ridho Rasulullah, dengan stempel ilahi anta maksudi
waridhoka matlubi. Aktini mahabbataka wa ma'rifataka wa bikurbika birahmatika ya arhamar rahimin. Mungkin dari saya ada kurang lebihnya. Kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salahnya dari diri saya sendiri, kami memohon maaf sebesar-besarnya, dan khilafnya sudilah di bulan yang mulia ini saling maafkan dengan husnudon lillah billah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya cukup segitu aja. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbil alamin. Allahumma innas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma innaka afun karim tuqibul afa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka taubata wal mahfirata wat taufiqata wal hidayata wal istiqomata wa husnul khotimah wa husnal khotimah. Allahumma ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah bi husnil khotimah, bi husnil khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jaujatihi wa muntaha mardoti la ta'ala wa mardoti. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.